ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan yaitu ta'lim Al-Quran mabana kelas tartil. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik bagi kita. Kegiatan ini juga diridhoi oleh Allah sehingga menjadikan ilmu bagi kita, yaitu ilmu yang barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Teman-teman mahasantri kelas tartil, untuk malam hari ini kita akan membahas yaitu qalqalah, disambung juga yaitu dengan gunnah atau hukum mim tasdid dan nun bertasdid. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan min ahlil al-Quran. Ala hadiniya wa ala kunyatina saniha wa ala kharadina sofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruisihil al-hajar khadra tiga jauh. al-khadra di jami'a uladina talmidina musayyidina ma'andimina wa asadidina. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini yaitu sekali lagi yaitu qalqalah yang kita bahas pertama. Setelah itu kita nanti akan membahas yaitu tentang mim tasdid dan nun bertasdid atau disebut dengan gunnah atau gunnah musyaddadah. Sebelum kita pelajari yaitu gunnah hukum qalqalah, marilah kita baca dulu nazamnya yaitu tentang nazam qalqalah. Syair yang ada di belakang itu coba dilihat
Qalqalah. Hukum qalqalah dilihat. Rupanya nggak ada ya. Langsung saja. Qalqalah. Pengertian qalqalah yang ada di kitabnya itu. Qalqalah secara bahasa berarti guncang, yaitu apabila diucapkan terjadi guncangan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Adapun secara istilah, qalqalah berarti suara kecil tambahan yang muncul pada makhraj huruf setelah terlepasnya suara sesaat setelah tertekannya makhraj dan terhentinya nafas serta suara karena tekanan tersebut. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, atau disingkat qad bujadin. Qalqalah itu artinya guncang. Ketika mengguncangkan itu, qalqalah itu bukan dikarenakan dibuat-buat, tapi qalqalah itu datangnya itu dikarenakan tekanan dari huruf itu di saat berhenti. Karena tekanan huruf itu ketika melepaskan itu karena kuatnya sehingga timbul yang namanya pantulan. Pantulan di sini disebut dengan qalqalah, guncangan itu karena kuatnya hurufnya. Huruf dari qalqalah yaitu ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Seperti qaf, karo itu matinya asli, seperti baqo, baqo, baqota, yaqota. Seperti ba, contohnya yaitu nabhan. Contohnya to, nata'iyya. Contohnya dal, yadkhulu, dan lain sebagainya. Tekanan seperti nadkhulu itu ada qalqalahnya nadkhulu dikarenakan nempelnya huruf dal. Sehingga untuk lebih terperincinya, pembagian qalqalah ini menurut ahli tajwid dibagi menjadi 3. Ada qalqalah yang mana di situ matinya asli, namanya qalqalah sughra. Ada qalqalah yang karena waqaf, namanya qalqalah kubra, dibaca sukun huruf akhirnya. Ada yang namanya qalqalah akbar, yang matinya itu huruf hidup dibaca waqaf dan huruf itu ditasdid, sehingga berhenti, ketika berhenti itu dibaca qalqalah. Yang pertama yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra yaitu qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah mati asli, sedangkan bacanya harus terang dan memantul. Ciri dari qalqalah ini adalah hurufnya terdapat di tengah-tengah kalimat. Qalqalah sughra ialah qalqalah yang matinya asli, hurufnya itu matinya asli, ciri-cirinya terdapat di tengah kalimat. Tetap harus diqalqalahkan, harus dipantulkan. Kalau tidak dipantulkan sehingga membaca Al-Qur'annya masih belum sempurna.
Contoh, lafaz yang ada di dalam Al-Quran Iqra. Qafnya di situ dalam surat Al-Alaq itu Iqra. Qafnya dibaca sukun, matinya asri. Dibaca sukun seperti itu karena bukan di akhir, maka itu dinamanya qalqalah sughra, kecil. Iqra, karena nggak boleh berhenti Iqra, tapi langsung Iqra harus dibaca Iqra. Sedangkan untuk huruf qaf itu sendiri, karena kemarin kita sudah mempelajari sifatnya qaf itu adalah isti'la, juga kuat, bukan kendor rikhwah tapi kuat juga. Letaknya qaf yaitu di lidah atau di sini ini, di atasnya huruf halqiyah. Qaf nempel pada langit-langit, nempel pada anak lidah. Qaqiqu baqo, harus o, nggak boleh qiqu baq, nggak boleh. Sehingga karena ko, ketika melafadzkan seperti bunyi ko, maka ketika dikolkolakan tetap harus ko. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bedakan dengan sukun yang sama sukun, yaitu hamzah. Hamzah itu bukan qalqalah, sehingga kalau bacanya Iqra tetap harus baca jelas ra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terusin. Contoh lagi dalam ayat yang lain. Alladzi toknya Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Toknya juga istilah. Alto, gak boleh ante, tapi alto harus ada to, alto. Titu bauto, alto. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang to. Yang gim. Jajiju banj, karena gak boleh berdesis. Jajiju banj, gak boleh berdesis seperti itu, berarti dikuatkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, karena dha-nya di situ jambiyah dha tepi, sifatnya istitolah memanjang, gak boleh dikolkolakan. Yang dikolkolakan harus yang jim, sukun, kan sama-sama disukun situ. Alam yaj'al alam yaj'al kaidahum fi taud. Ini enggak boleh taud, tapi taud diistitolakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Itu yang jim. Yang dal. Ara'aitan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang dal itu kol-kolannya sugro di tengah-tengah ya. Sekarang yang ba, inna sya'ya, bukan di surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, inna syani'aka huwal abtar. Itu harus dikolkolakan, kolkolanya di situ namanya kolkola sugro. Itu matinya asli, ciri-cirinya terletak di tengah lafadz atau kalimat, seperti iqra, seperti at'amahum, seperti yaj'al, seperti yadkhuluna, seperti abtau. Huruf kolkolah semuanya ada 5 itu. Dari 5 itu nanti yang akan dibagi-bagi. Sekali lagi, ada yang tengah kalimat, ada yang di akhir. Sekarang yang kedua, pembagian dari kolkolah namanya kolkolah kubroh, yaitu kolkolah yang terjadi apabila huruf kolkolahnya matinya tidak asli atau hidup yang awalnya itu, tetapi karena wakof maka menjadi mati. Bacaannya harus lebih terang dan nyata. Ciri dari kolkolah ini adalah hurufnya berada di akhir kalimat dan tidak bertasydid. Contoh yang di akhir, lafadz al-falaqi. Contoh lagi waqabah. Contoh lagi ahadun. Contoh lagi, kalau itu to, nasitun. Contoh lagi, kalau kof, tadi sudah ya kof, ba. Kalau jim, contohnya bil haji, yaitu tasdid itu. Apa ya yang contohnya? Pokok di situ nanti syaratnya hidupnya itu bukan di tanwin yang dibaca fathatain, tapi selain fathatain, dhamma atau kasrotain, ketika itu diakhirkan huruf apa, diwakofkan, kok di situ adalah huruf kolkolah, maka harus dibaca kolkolah kubro. Contoh, Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq tetap baru dibaca ko, falaq, nggak boleh dibaca falaq. Contoh lagi, Qul huwallahu ahad. Ahad, Allahus samad, lam yalid. Lam yalidnya di situ adalah surat lam yalid wa lam yulad. Yang di akhir-akhir kalimat itu dal-dalnya dibaca kolkolah kubro. Contoh lagi, Qul a'udzu birabbil falaq. Qafnya dibaca kolkolah kubro. Min syarri ma khalaq. Kolkolah kubro. Wa min syarri wasiqin idza waqab. Kolkolah kubro, baknya dibaca sukun karena berhenti yang awalnya hidup. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab. Tapi seandainya tidak diberhentikan, maka tetap harus dibaca, nggak boleh kolkolah karena nggak berhenti. Makanya itu karena berhenti kayak tadi, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika berlanjut nggak boleh kolkolah. Qul a'udzu birabbil falaq min
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Itu qalqalah kubra. Sehingga qalqalah kubra ini ciri-cirinya itu qalqalah ini adalah hurufnya berada di akhir kalimat. Ketika di akhir kalimat itu berhenti atau dibaca waqaf. Kalau di akhir kalimat tidak berhenti diteruskan, maka tetap harus dibaca hidup, nggak boleh dikolkolakan. Sehingga kalau dibaca wasol tidak boleh dikolkolakan dikarenakan tidak berhenti walaupun itu di akhir kalimat. Makanya untuk qalqalah kubra ini terletak di akhir kalimat. Kalau terletak di akhir kalimat dibaca waqaf. Ketika waqaf itu timbullah yang namanya qalqalah dikarenakan huruf qalqalah memantul. Dal seperti dal, fala seperti qaf, falaq. Seperti dal, ahad. Seperti ba, waqab. Dan lain sebagainya huruf yang lainnya. Seperti to, nasito. Selanjutnya yaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar yaitu qalqalah yang terjadi apabila matinya tidak asli. Sama dengan tadi matinya tidak asli yang qalqalah kubra. Tetapi karena waqaf dan berharokat tasdid. Kalau yang kubro tadi waqaf, ketika waqaf itu tidak bertasdid. Tapi kalau yang akbar ini adalah bertasdid. Sekali lagi yang ketiga yaitu qalqalah. Qalqalahnya qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini qalqalah yang terjadi apabila matinya tidak asli tetapi karena waqaf dan berharokat tasdid. Sekali lagi kebalikan dari qalqalah kubra, hampir sama dengan qalqalah kubra. Tapi kalau qalqalah kubra itu tidak ada tasdidnya ketika diwakafkan. Huruf yang diwakafkan itu tidak bertasdid. Bacanya harus lebih terang, nyata, dan ada jeda. Ciri dari qalqalah ini adalah hurufnya berada di akhir kalimat dan berharokat tasdid. Contoh seperti lafaz al-hajju atau bil hajji. Tidak boleh jimnya terus diperhatikan, yaitu jimnya tidak boleh dibaca desis. Bil hajji dibaca bil hajj karena ada tasdidnya. Bil hajji dibaca bil hajj, ada jedanya. Jeda itu tadi bil hajj, ditekan bil hajj. Melepaskannya itu timbulnya qalqalah bil hajj, bil hajj. Tapi gak boleh bil hajj. Itu qalqalahnya dibuat-buat itu. Contoh lagi ketika melafadzkan dalam surat Al-Lahab atau At-Tabbat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Karena nempelnya ini nemen atau nempelnya sungguh watab, karena ada tasdidnya watab.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gak boleh dibaca tabbat yada abi lahabin wa tab, karena ada tasdidnya. Tapi kalau dibaca wa tab itu namanya qalqalah kubro. Sedangkan di sini ada tasdidnya, menekannya tasdid kayak baknya itu double. Kedobelan itu karena baknya itu huruf qalqalah, maka dibaca akbar, lebih besar daripada kubro. Bil haji dibaca bil hajj. Watab ba dibaca watab. Contoh lagi. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Haqq. Yang aslinya lafadznya haqqun dibaca haqq karena ada tasdidnya. Contoh, bil haqqi dibaca bil haqq. Bil haqqi dibaca bil haqq. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Ini namanya qalqalah akbar. Sekali lagi, untuk qalqalah akbar ini hampir sama dengan qalqalah kubro. Kalau qalqalah kubro itu tidak ada tasdidnya, huruf yang dibaca waqaf itu, huruf qalqalah yang dibaca waqaf itu. Tapi kalau qalqalah akbar ini, huruf qalqalah diwaqafkan dikarenakan di situ juga ada tasdidnya, sehingga qalqalahnya ini lebih besar daripada qalqalah kubro. Sehingga qalqalah ini dibagi menjadi 3. Qalqalah sugro yang matinya asli atau cirinya terletak di tengah kalimat. Ada qalqalah kubro, yang kedua qalqalah kubro yang matinya itu karena waqaf dan tidak bertasdid. Yang terakhir qalqalah akbar yang matinya itu dikarenakan waqaf juga dan huruf qalqalahnya ditasdid sehingga lebih besar. Huruf qalqalah ada 5, qaf, po, ba, jim, dal. Dari huruf qalqalah itu, huruf qalqalah yang isti'la yaitu ada 3, qaf, po, ada 2, qaf sama to. Ba, jim, dal itu bukan isti'la. Sehingga yang isti'la ini ketika itu waqaf atau terletak di tengah kalimat, maka qalqalahnya ini harus sesuai dengan qaidahnya, yaitu diistilakan. Bunyi ho, o, bil haqq. Terus apalagi to. Contohnya an-nasiq, po, nggak boleh te, dan lain sebagainya. Ini untuk qalqalah. Contoh di dalam surat, seandainya saya baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qalqalah kubro, qalqalah akbar. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Qalqalah kubro karena nggak ada tasdidnya, kasaba. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة
hammalatal hatab. Gak boleh hatab tapi hatab karena gak ada tasdidnya, juga qalqalah kubro. Fi jidha hablum, fi jidha hab. Di situ juga ada qalqalah, namanya qalqalah sughra, matinya asri. Fi jidha hablum mim masad. Dalnya qalqalah kubro, masad. Yang qalqalah sughronya hablum mim masad. Sehingga sampean kalau seandainya mau mempraktekkan dari ketiga bagian ini, coba dilihat dari surat Al-Lahab, yaitu ayat yang pertama itu akhirnya itu adalah watabba, itu dibaca qalqalah akbar. Sayasla narun dzatil lahabi wa mar'atu hammalatal hatab. Selanjutnya ayat yang kedua juga kubro, akhirnya ayat yang ketiga juga kubro. Ayat yang terakhir yaitu ada dua, sughra sama kubro. Yang awal dari ayat yang awal itu namanya akbar. Nah, seperti itu untuk hukum qalqalah. Qalqalah itu guncang, guncangannya itu bukan karena dibuat-buat, tapi guncangannya itu dikarenakan kuatnya hurufnya. Ketika terlepas dari nempelnya itu timbullah yang namanya qalqalah. Sehingga ketika mengeluarkannya itu dibuat-buat, watab itu bukan qalqalah. Ahad itu bukan qalqalah, tapi itu adalah buatan untuk bisa menimbulkan guncangan. Guncangan di sini dikarenakan yaitu karena kuatnya nempelnya huruf itu, terlepasnya itu timbul qalqalah. Ini untuk huruf hukum qalqalah. Bab selanjutnya yaitu bab hukum nun bertasdid dan mim bertasdid. Kalau hukum nun bertasdid sama bertasdid itu kalau masuk di dalam makhrajul huruf itu kan ada gunna pangkal hidung, nun tasdid dan mim bertasdid. Gunna ini hurufnya ada dua, sehingga kalau ada nun bertasdid sama bertasdid itu huruf gunna. Gunna ini letaknya yaitu di bangsa hidung. Inna thumma. Sehingga ini kalau ditutup seperti ini, gak bisa berbunyi karena mulutnya ini juga tutup. Ini tertutup, gak bisa berbunyi, nafasnya gak bisa keluar. Inna juga sama. Kalau inna masih bisa berbunyi, tapi harus keluar dari sini karena gak tertutup. Nggak bisa berbunyinya apa? Karena nempelnya lidah kita sama langit-langit atas, sehingga yang keluar dari huruf dari dalam itu nafasnya itu karena harus keluar dari hidung, karena di sini tertutup dengan huruf nun sehingga bisa berbunyi. Gunna pangkal hidung, nun tasdid dan bermin. Gunna pangkal hidung, nun tasdid dan mim tasdid. Gunna pangkal hidung, nun tasdid dan mim tasdid. Itu. Ini untuk guna. Secara penjelasan sekarang, nun tasdid dan mim tasdid. Ahkamun nuni wal mimi al-musaddadatain. Hukum nun dan mim yang ditasdid keduanya. Wa gunna miman thumma nuna suddida. Wa gunna miman thumma nunan suddida. Wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Apabila ada nun dan mim bertasdid, maka wajib dibaca gunnah atau berdengung. Dan kedua huruf tersebut dinamakan huruf gunnah. Gunnah pangkal hidung, nun tasdid dan mim bertasdid.
Dan panjang dengungnya adalah 1 alif atau 2 harokat sama dengan bacaan mad tabi'i. Pokok ada nun bertasdid, mim bertasdid. Nun bertasdid itu nun yang di atasnya seperti huruf W. Ada melengkungnya gini. Nah, itu namanya tasdid. Lah pokok ada nun sampai bertasdid wajib dibaca gunnah. Prakteknya seperti tadi, ketika nun atau mim bertasdid, ketika berbunyi, hidung ini ditekan atau hidung ini ditutup, tidak bisa berbunyi, berarti praktek huruf gunnahnya sudah benar. Tapi seandainya hidung ini masih ditutup tapi bisa berbunyi, berarti prakteknya belum bisa benar. Contoh lafadz di sini yang ketika itu gunnah, yaitu lafadz innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tsumma itu juga gunnah, innah juga gunnah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ada 2 gunnah, tapi seandainya dibaca cepat juga sama. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, atau cepat lagi, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, tetap harus dibaca gunnah. Enggak boleh innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, gunnahnya hilang. Contoh lagi di dalam An-Naba, yaitu ayat pertama. Amma yatasaalun, amma yatasaalun anin. Lah masuknya itu namanya idgham samsiah, tapi ketika ada nunnya yang bertasdid itu namanya gunnah. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Contoh lagi, Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, nunnya di batas tasdid harus dibaca gunnah. Kalau dihitung inna itu gunnah. Contoh saya baca surat Al-Ghasyiyah, insyaallah di situ ada ini. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin na'imatun li sa'yiha radiyah fi jannah. Nah itu ada tasdidnya, fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha lawiyah fiha 'ainun jariyah. Nah, di situ ada idgham samsiahnya masuk, tapi nunnya harus dibaca gunnah. Fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariq dan lain sebagainya. Contoh lagi di dalam lain, apa yang banyak gunanya itu ya, An-Naziat. Wan, masuknya wan itu namanya idgham samsiah, baru nunnya tasdid itu namanya gunnah. Wan nazi'ati gharqan wan nashitati
was-sabihat ila akhiri. Contoh lagi, ini ada gunanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu guna. Contoh lagi kalau di juz 1. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna itu gunanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sebenarnya wa minan itu gunanya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan selanjutnya, intinya kalau gunnah itu harus dibaca dengung. Dengungnya itu 2 harkat. Toh itu kalau dibaca cepat, tadhir atau hadir gitu, maka tetap harus gunanya ditampilkan. Contoh seumpamanya dalam Al-Waqi'ah, fihin qasiratut tarfi lam yatamithun, walaupun di akhir kalimat fihin qasiratut tarfi lam yatamithun, soalnya diberhentikan dan lain sebagainya. Contoh-contoh di dalam Al-Quran itu banyak. Inti dari gunnah itu harus didengungkan. Prakteknya dari gunnah itu ketika itu nanti ditutup yang namanya hidung ini kok tidak bisa berbunyi. Kayak contoh lagi, ketika innal ladzina kafaru sawa, itu ditutup maka tidak berbunyi. Maka kalau tidak berbunyi seperti itu, maka untuk praktek gunanya sudah benar. Apalagi yang mim, nggak bisa karena keluarnya dari hidung. Mungkin seperti itu untuk praktek, yaitu huruf gunnah atau sambungannya di sini ada. Sekali lagi untuk sebagai kesimpulan, qalqalah itu dibagi menjadi 3. Sebelum dibagi menjadi 3 itu makna qalqalah artinya guncang. Secara istilah yaitu guncangan dikarenakan ada huruf qalqalah. Qalqalahnya itu karena hurufnya itu huruf kuat. Qaf, po, ba, jim, dal. Huruf nempelnya juga melekat. Nadhaiyah cetak muka seperti to, nadhaiyah cetak muka dal, nadhaiyah cetak muka kalau ba itu bukan nadhaiyah. Jim, itu jim nempel juga. Jajidu syajriyah tengah, tidak syajriyah jim shin ya karena menempelnya itu. Hurufnya qaf, to, ba, jim, dal yang terkumpul dalam lafaz qadbu jadin. Sedangkan untuk qalqalah dibagi menjadi 3. Qalqalah surah yang matinya asri seperti hablum iqra bism.
atau nadkhulu, yadkhulu, yaj'alu, dan lain sebagainya. Yata'amu, ata'amahum, sedangkan untuk qalqalah kubra dikarenakan yaitu mati huruf hidup yang dibaca wakof dan tidak bertasdid, itu huruf hidup dari qalqalah karena diwakofkan menjadi qalqalah. Kalau qalqalah akbar, huruf hidup dari qalqalah itu huruf qalqalah yang hidup dibaca wakof dan bertasdid, itu namanya qalqalah akbar. Hunna ada yang menamakan hunna musyaddada. Musyaddada itu karena bertasdid, atau musyaddada itu karena bangetnya atau karena sungguhnya di dalam menekan huruf nun dan mim bertasdid itu. Mungkin seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya al akhirah, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mujawwidin, orang-orang yang ahli tajwid, sehingga di dalam membaca Al-Qur'an, iqra'ul Qur'an, ada dalam hadis itu innalladzina walladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa, yang membaca itu mahirun, ma'asyafaratil kiramil barara, karena mahirnya dan prakteknya dipraktekkan, maka akan dikumpulkan dengan para malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Allah, namanya ma'asyafaratil kiramil barara. Orang malaikat yang dekat dengan Allah itu malaikat yang doa-doanya insya Allah dijabahi. Begitu juga kita, seandainya kita ini membaca dengan sebaik-baiknya, fa insya Allah kita ini di saat setelah membaca Al-Quran, kita ini berdoa kepada Allah, fa insya Allah doa kita juga ini dijabahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya bisa mempraktekkan, dan mudah-mudahan kita ini nanti bisa fasih membaca Al-Quran, bisa sesuai dengan makhrajnya, sehingga membaca Al-Quran ini bacaan Al-Quran yang sahih, bacaan Al-Quran yang afsah, yang paling fasih, baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf apabila ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.